75 siswa pelajar dari 3 SMA menderita keracunan makanan bergizi gratis di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Diduga para pelajar keracunan dari menu ikan tongkol. Sejumlah pelajar keracunan makanan bergizi gratis dan dievakuasi rekannya menggunakan motor ke rumah sakit di Sumba Barat Daya. Sejumlah korban nampak lemas dan terbaring di ruang IGD. Total ada 75 siswa yang menderita keracunan makanan dan berasal dari 3 SMA di kota Tambolaka. Saat ini para korban masih menjalani perawatan lanjutan di rumah sakit. Sementara korban yang sudah membaik diperbolehkan untuk pulang. Dan sebagian lainnya ada yang meminta dirawat dengan cara tradisional. Salah satu pelajar mengaku keracunan usai menyantap menu ikan tongkol. Ikan tongkol. Memang infonya ikan tongkol. Ya. Tapi pernah makan ikan tongkol sebelumnya? Pernah. Tidak pernah? Baru ya? Oh. Dugaan keracunan ini sempat menghebohkan karena bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Saat ini, sampel makanan telah diambil untuk dilakukan uji laboratorium oleh pihak terkait. Dari Sumba Barat Daya, NTT, Tim Liputan iNews melaporkan. Malu terus-terusan ditagih uang rekreasi 350.000 oleh gurunya. Seorang siswa di Sumatera Utara memilih putus sekolah. Ia sempat curhat di media sosial menceritakan kesedihannya. Setiap aku beli kan kenapa datang guru itu katanya mana utang katanya. Seorang siswa di Kecamatan Seikanan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara memilih putus sekolah karena malu terus-terusan ditagih uang rekreasi 350.000 oleh gurunya. Perpisahan jalan-jalan, nggak ikut tetap bayar. Mutinya ikut nggak? Nggak ikut. Pihak sekolah MTS Darul Muhsinin terus menagih meski siswa tersebut tak ikut rekreasi. Siswa kelas 7 itu mengaku telah mencicil iuran Rp130.000 dari total Rp489.000 biaya rekreasi. Tapi kesulitan ekonomi yang ia hadapi membuatnya kesulitan membayar sisanya. Usai video curhat ini viral, Komisi Perlindungan Anak Labuhan Batu mendatangi rumah siswa, memastikan tak ada intimidasi sekaligus mendampingi psikologi siswa. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pekerja SPBU tersengat listrik saat memasang baliho di Mojokerto, Jawa Timur. Korban pingsan karena menyentuh kabel bertegangan tinggi. Petugas penerangan jalan umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto mengevakuasi seorang pekerja yang tersengat listrik di atas scaffolding di Jalan Raya Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Jawa Timur. Usai diturunkan, petugas langsung membawa korban ke rumah sakit. Korban pekerja SPBU yang sedang mengukur baliho. Ia tak sengaja menyentuh kabel listrik tegangan tinggi hingga langsung tak sadarkan diri. Korban tersengat listrik sempat dilaporkan warga ke Damkar dan BPBD. Namun, saat Damkar dan PMI mendatangi lokasi, korban sudah dievakuasi petugas penerangan jalan umum Dinas Lingkungan Hidup. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Acara peluncuran dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar di Istana Negara Jakarta Rabu sore. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam peluncuran tersebut. Acara dilaksanakan secara habis dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju jadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia yang resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo yang menurutnya tema ini selaras dengan visi bangsa. Sedangkan logo HUT ke-80 Republik Indonesia tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Dengan peluncuran ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat dan kebersamaan. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat,
rakyat sejahtera, Indonesia maju. Hanya berselang 2 hari setelah peresmian, Koperasi Merah Putih di Tuban, Jawa Timur langsung dibongkar. Papan nama koperasi dan foto Presiden Prabowo diturunkan. Seluruh barang dagangan dikeluarkan. Warga pun tak bisa berbelanja. Seperti inilah suasana saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Tuban, Jawa Timur, Senin lalu. Dihadiri Gubernur Jawa Timur dan Presiden Prabowo, peluncuran Koperasi Merah Putih ini berlangsung meriah. Namun 2 hari berselang, Koperasi Merah Putih ini tiba-tiba dibongkar. Tidak ada lagi spanduk yang terpasang. Papan nama koperasi bergambar foto Presiden Prabowo yang terpasang di pinggir jalan maupun di atas toko dibongkar dan diturunkan. Seluruh barang sembako dagangan yang ada di dalam toko dikeluarkan. Warga yang datang hendak berbelanja terpaksa pulang dengan tangan kosong. Mau belanja minyak. Minyak ya? Ya, minyak, sabun. Terus gimana kok balik langsung? Tutup katanya. Tutup katanya. Usai viral, penyebab pembongkaran Koperasi Merah Putih akhirnya terungkap, yaitu gara-gara kepala desa lupa menyebut nama PT Perekonomian Ponpes Sunan Derajat sebagai mitra penyuplai koperasi. Akibatnya, mitra tersebut menarik diri dan mengambil seluruh barang dagangan. Secara tiba-tiba kita dapat mic, terus terang saya ngomong seadanya. Saya betul-betul lupa untuk menyampaikan bahwa support kita adalah Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kepala desa meminta maaf ke mitra Ponpes Sunan Derajat, berharap kerjasama dapat dilanjutkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dikenai pajak. Mufti bahkan mendengar kabar bahwa amplop acara pernikahan juga tidak luput dari pajak. Beban hidup makin berat, pemerintah tekan masyarakat dengan beragam pajak. Terbaru pemerintah bahkan berencana kenakan pajak pada amplop acara pernikahan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam membahas hal ini dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menteri BUMN dan Kepala Badan Pelaksana Pengelola Danantara kemarin di gedung DPR RI. Mufti menyoroti sejumlah sektor usaha masyarakat yang kini dimintai pajak, termasuk soal amplop acara pernikahan yang akan dikenai pajak oleh pemerintah. Para pekerja-pekerja digital kita, semua sekarang dipajakin. Bahkan kami dengar bahwa dalam waktu dekat, orang yang mendapatkan amplop di kondangan, di hajatan juga akan dimintain pajak oleh pemerintah. Ini tragis. Nah, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini pun mempertanyakan alasan pemerintah gencar kenai pajak untuk masyarakat. Apakah karena sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen saat ini diberikan kepada Danantara dan negara malah kehilangan pemasukannya? Dan apakah masyarakat harus kembali dibebankan dengan sejumlah aturan baru yang dikenai pajak? Saya sendiri yang udah nikah ya, itu kan biayanya itu nggak kecil ya. Dan mungkin ada yang mungkin dapat amplop emang buat simpenan atau buat ngapain, tapi kan ada juga yang buat nutup biaya produksi nikahannya gitu. Dan ya menurut saya kasihan sih. Bagi saya sih itu urusan pribadi ya, kayaknya nggak harus ada pajak buat amplop. Ya namanya orang hajatan kan butuh biaya banyak ya kan. Kalau yang harus dipajakin tuh jangan yang kayak gitu, pemerintah harusnya barang-barang mewah. Kalau kayak gitu sama juga menyengsarakan rakyat.